Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita menyambung pengajian pelajaran kita Kifayatul Mubtadi'in halaman 28. Faslun i'tikad ahlud dhalalati dan ahlus sunnati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fasal i'tiqad ahlud dhalalati dan ahlus sunnati. Ini suatu pasal pada menyatakan keyakinan i'tikad ahlus sasat. Dhalalah itu ahlus sasat dan ahlus sunnah. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satafriqu ummati ba'di salasan wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan. Faqila wa matilka wahidah ya Rasulullah? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi. Artinya selagi akan bercerai, artinya nanti umatku akan bercerai-cerai umatku kemudian daripada aku dalam 73 golongan. Ini sudah dibaca Nabi lah. Nanti kata Rasulullah, setelah aku nanti umatku tuh pecah menjadi 73 golongan. Banyak tuh lah 73. Sekalian mereka itu adalah di dalam neraka. Padahal umat Nabi ini kan, umat Nabi pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kata Rasulullah. Melainkan satu. Jadi satu yang tidak masuk neraka, yang selamat. Satu partai, satu golongan. Satu partai atau satu golongan saja. Maka dikata Nabi, artinya ditanya orang Nabi kita, yaitu ialah yang aku berjalan di atasnya dan segala sahabatku. Di pengertian hadis ini, nanti kata Rasulullah, setelah wafat aku, setelah aku tinggalkan, kalian akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan seluruhnya 73 itu masuk neraka. Kecuali satu yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Aku dan sahabatku ada di dalamnya kata Rasulullah. Artinya aku di situ adalah hadis dan para sahabat, diiringi oleh para sahabat. Jadi ahlul Quran, aku tuh hadis, sahabat adalah asar. Jadi tiga macam ini, Quran, hadis, dan sahabat. Sahabat ini ya para ulama juga. Jadi ketiga-tiganya ada di dalamnya. Bila kadada hadisnya kadada, Qurannya kadada, apalagi sahabatnya kadada, berarti sesat. Ini ada 3 doa Nabi di Madinah tuh. Nang kada dikabulkan Nabi 1, dikabulkan 2, nang kada dikabulkan 1. Yang dikabulkan tuh umatku jar Nabi tidak akan mati kelaparan, umatku tidak akan mati karena penyakit, dikabulkan Allah. Tapi yang tidak dikabulkan Allah, Nabi minta persatuan umat, jangan bercerai-berai, tidak dikabulkan Allah. Di Madinah Rasulullah berdoa. Jadi yang selamat cuma satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi seluruh aliran 672 itu sama-sama mengklaim, mengaku bahwa mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menganggap kita adalah ahlud dhalalah, orang sesat. Menganggap kita orang sesat, kita pun juga menganggapnya juga orang sesat. Artinya patokan kita, bila kadada dalilnya di Quran, kadada dalilnya di hadis, apalagi sahabat, berarti sesat. Nah,
Nah, maka setengah atau sebagian daripada partai kaum yang 72 jalan etikat yang dolalah, yang sesat, itu adalah hamba sebutkan akan setengahnya menurut di bawah ini. Ini kada disebut semuaan lah, sebagian aja disebut. Nang gena-genanya partai nang sesat. Cuma sebagian. Yang pertama Mu'tazilah. Itu aliran sesat. Mu'tazilah ini hampir mirip dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dulu Hasan Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari nang dedengkutnya Ahlussunnah wal Jamaah tuh, imam kita, beliau penganut Mu'tazilah. Penganut Mu'tazilah selama 40 tahun. Bahkan Bapak Tiri Sidin, laki mama, itu pimpinannya, tokohnya Mu'tazilah. Nah, kemudian pada waktu zaman itu juga Rasulullah SAW lewat mau'izah Sidin, lewat mimpi, lewat ilham mendatangi si Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena kacaunya manusia, saudara, kacaunya manusia, akidah sesat. Lalu Rasulullah meminta bantu di dalam mimpi itu lawan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata Rasulullah SAW, wahai Abul Hasan Al-Asy'ari, bantulah aku, bantulah etikatku, bantulah akidahku nih. Sekarang sudah kemana-mana sesatnya. Lalu Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan, kada sanggup ya Rasulullah. Karena sudah selama 40 tahun ini ulun nabi mengikuti orang tua ulun. Alud dolalah, alus sesat, itu Mu'tazilah. Ulun kada mampu Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, wahai Abul Hasan Al-Asy'ari, seandainya kada Allah menyampaikan, Allah menyuruh aku nih Allah untuk minta bantu lawan ikam nih Abul Hasan, berarti ikam nih mampu bakal dibantu Allah. Mendengar pernyataan Nabi demikian, yakin Nabi menyuruh, Allah menyuruh, lalu menghakunilah Abul Hasan Al-Asy'ari untuk membalik akidah tadi. Nah, selama 40 tahun Mu'tazilah. Jadi pada waktu Sidin naik ke atas mimbar, dilepas Sidin, jubah Sidin, jakit Sidin, jas Sidin, dilepas Sidin pada waktu itu, wahai seluruh kaum muslimin Sidin. Mulai saat ini, hari ini, jam ini, kulepaskan akidah Mu'tazilah. Bingung aja orang sama Sigitan. Kulepaskan akidah Mu'tazilah sebagaimana lepasnya baju jubah ku ini. Limpar Sidin jubah, dan menandakan bahwa apa yang ada di dalam awak Sidin, semuaan akidah-akidah yang dahulu dilepas semuaan. Dan sekarang kata beliau, aku berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itulah imam kita berdaan. Imam kita Ahlussunnah wal Jamaah, pimpinan kita adalah Abul Hasan Al-Asy'ari pada masa tabi'in kedua. Jadi Mu'tazilah yaitu beriktikad, berkeyakinan bahwa shalah dan aslah itu seperti memelihara hambanya dan memberi rezeki adalah wajib atas Allah Ta'ala. Ini keyakinan Mu'tazilah. Jadi shalah dan aslah itu adalah kebaikan Allah terhadap hambanya. Kebaikan Allah terhadap hambanya itu seperti Allah memelihara hamba, memberi rezeki, itu hukumnya bagi Allah wajib. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah kada wajib lah. Rezeki itu sudah ditentukan dalam qada dan qadar. Qada dan qadar ada batasnya, ada qadarnya. Ada qadarnya, ada batasnya. Sudah sejak azali, setiap hamba Allah yang lahir itu sudah ditentukan oleh Allah qadanya.
Qadanya, ketentuan rezekinya di mana, berapa, kadarnya berapa, itu sudah semua ditentukan Allah dalam waktu azal. Nah, sekarang bertentangan dengan kita kan? Orang Mu'tazilah menganggap rezeki itu wajib bagi Allah memberikan rezeki kepada hambanya, dan wajib bagi Allah memelihara hambanya. Nah, kalau Allah wajib memelihara, wajib memberikan rezeki, berarti Allah kena perintah. Kada sesuai dengan Quran, kada sesuai lawan sunnah. Berarti etikat ini etikat sesat. Siapa yang mewajibkan Allah? Di sini kan bedakannya lah disebutnya bahwasanya Allah itu memelihara hambanya dan memberi rezeki adalah wajib atas Allah Ta'ala. Dan bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Itu pendapat Mu'tazilah. Quran itu adalah makhluk, ciptaan. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tiada harus dilihat sama sekali. Maka etikat ini adalah jatuh sesat. Ahlussunnah wal Jamaah berbeda. Mu'tazilah menganggap Quran itu makhluk. Kita bila menganggap Quran itu makhluk, kafir. Quran itu kalamullah, kalam qadim, kalam azali, kalam yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya. Dan yang dimaksud Quran itu adalah firman Allah. Jadi firman Allah lalu dimasukkan ke dalam mulut Rasulullah, ke dalam hati Nabi, dan sebijian Quran itu berasal dari perut Rasulullah, dalam batin Nabi, hati Nabi. Lalu semua Quran keluar daripada mulut Rasulullah. Jadi yang dikeluarkan oleh mulut Rasulullah itu adalah kalam Allah, kalam qadim. Jadi kita jangan meyakinkan bahwa Quran yang kita hadapi itu adalah makhluk, dan jangan kita yakinkan bahwa itu kalamullah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah lah. Jadi Quran seperti ini, nambah buku bajilid. Ini jangan diyakinkan bahwa Quran itu adalah makhluk. Bila makhluk bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, dan jangan diyakinkan bahwa itu kalamullah. Tetapi dilalah kalamullah. Dilalah itu menunjukkan bahwa ini adalah firman Allah. Tapi bukan ini firman Allahnya, tapi menunjukkan bahwa ini adalah firman Allah. Sedikit saja bedanya lah. Jadi kalam qadim, kalam yang azali. Yang namanya dilalah itu artinya menunjukkan bahwa Quran ini adalah kalam Allah. Tapi bukan ini kalam Allahnya. Kenapa? Karena kalam Allah itu kada bisa didengar, kada bisa dilihat, kada berhuruf, kada beraksara. Nah, sekarang Quran yang kita baca berhuruf, beraksara. Nah, berarti lain kalamullah, tetapi adalah dilalah kalamullah, anak dilalahnya. Nah, seperti surat kabar. Jadi di surat kabar itu ada bunyinya, telah terjadi kebakaran di Banjarmasin, telah menghanguskan puluhan buah rumah dan puluhan buah toko. Itu ada berita itu kan. Nah, jadi apakah kebakarannya di sini? Nah, apakah terjadi kebakarannya di surat kabar? Kada. Cuma surat kabar ini menunjukkan bahwa di Banjarmasin kebakaran. Itu menunjukkan bahwa di Banjarmasin kebakaran. Kalau di sini nang kebakaran, kada kok dijapai. Terbakar tangan kena. Itu perumpamaan lah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah jangan meyakinkan Quran itu adalah makhluk, dan jangan meyakinkan bahwa Quran itu adalah kalamullah. Tetapi dilalah kalamullah. Enggak ada belajar pangalih benar. Kada belajar menyambat bila kita kada berakidah, kada berkeyakinan, bisa bahualan di situ. Dipadahkan kalamullah dia berhuruf, beraksara, berbunyi. Dipadahkan makhluk kata ya firman Allah.
Disitulah Mu'tazilah menganggap Quran itu bulat mutlak, bahwa itu adalah makhluk karena ciptaan. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tiada harus dilihat sama sekali. Maka etikat ini adalah jatuh sesat. Artinya di manakah, di akhirat kah, di surga kah, tidak bisa dilihat Allah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Quran menyampaikan, hadis menyampaikan, kita bisa melihat Allah di surga. Melihat Allah di surga, syaratnya mati dahulu. Mati, beriman pula matinya. Belanja mati warah aja juga kada beriman, kada percaya melihat juga. Nah, jadi wajah Allah kita akan melihat nanti di akhirat dan di dalam surga. Bahkan orang yang puasa Ramadan itu ada khusus surganya bernama surga Ar-Rayyan. Disitulah kita menerima langsung bertatap muka lawan Tuhan. Nah, etikat Mu'tazilah, Tuhan tidak bisa dilihat sama sekali, baik di dunia ataupun di akhirat. Sesat. Kemudian falsafah. Falsafah beretikat atau berkeyakinan bahwa alam ini seperti matahari, bulan, dan bintang adalah ia qadim. Nah, sesat pulanglah. Bulan, bintang, matahari, alam dipadahkannya qadim. Qadim itu kekal. Jadi qadim dipadahkannya kekal, padahkannya abadi. Yang qadim itu cuma Allah. Dan bahwasanya sekalian sesuatu daripada segala sebab-sebab adiyah, sebab-sebab beradat adalah memberi bekas dan tabiatnya. Kafir pulang, sesat pulang. Jadi segala sesuatu itu dianggapnya memberi bekas. Lading beri bekas, api beri bekas, obat beri bekas, nasi beri bekas. Tabiatnya atau adatnya. Jadi adiyah, hukum-hukum adat lah, dianggapnya memberi bekas. Kita illallah, tidak ada yang beri bekas kecuali Allah. Jadi bila kita ada berkeyakinan, misalnya obat dianggap beri bekas, bukan kapal sapah. Etikat falsafah. Api meluyuhi falsafah. Nasi mengenyangi falsafah. Nah, jadi kita semuanya etikat Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah kita etikatakan la taksira li syai'in minal kainati biquwwatihi aw bitab'ihi. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada sesuatu pun yang di dalam alam ini memberi bekas, baik tabiatnya ataupun kekuatannya, illallah, kecuali Allah. Itu cuma kayak nasi, kemudian obat-obatan, api, pisau, itu adatnya lah. Pamelah adatnya lading itu melukai. Adatnya nasi itu mengenyangi. Adatnya obat itu menyembuhkan. Jadi adat saja bagi kita. Nah, mengenyangi dasar Allah juga, nah membakar juga Allah juga, nah menyembuhkan juga Allah. Cuma kita ada belajar hukum adat. Adat itu semalam ingatlah 4 macam. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Itulah hukum adat. Ada dengan ada, adanya kenyang, adanya makan. Itulah adanya kenyang, adanya makan. Jadi bukan makan itu mengenyangi, cuma adanya makan, adanya kenyang. Adanya lapar, ketiadaan makan. Itu ada dengan tiada. Adanya lapar, ketiadaan makan. Adanya dingin, ketiadaan selimut. Itu hukum adat lah. Jadi hukum adat bagi kita, jangan sampai semua sesuatu itu dianggap memberi bekas. Api kada meluyuhi. Itu secara etikat, keyakinan. Ada falsafah tadi mengatakan bahwa sebab-sebab adiyah
Adi itu hukum adat adalah memberi bekas dengan tabiatnya. Nah, tabiatnya adalah wataknya, kekuatannya memberi bekas juga, tabiatnya memberi bekas. Dan bahwasanya orang-orang yang mati tiadalah dibangkitkan lagi pada kuburnya. Nyamannya ada bangkitan lagi. Berarti kada sesuai dengan Quran. Nah, innallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Jadi etikat falsafah ini menyebar di dunia manapun ada. Daerah dunia bagian Asia Barat, bagian falsafah. Jadi dianggapnya orang-orang yang mati tidaklah dibangkitkan lagi pada kuburnya. Jadi kalau dibangkitkan lagi pada kubur, kada pacang bertamuan nih lawan anak lah. Kada bertamuan lagi lawan kuitan. Kada kalau lagi kita menyelesaikan masalah, orang mengambil barang kita maksudnya kada kalau lagi belikan karena kada dibangkitkan lagi. Berarti kada usah amalan kada usah amalan lagi karena kada pacang dibangkitkan. Nah, inilah etikat falsafah. Hah? Banyak kan setuju kayak gitu. Banyak. Setuju. Mati tinggal mati. Cuma ini segelintir aja, malah segelintir orang yang tidak berakal. Kalau orang berakal aja, kadada akhirat itu bagaimana? Apa kita berhimat? Kita justru bersyukur ada akhirat lah. Syukur ada akhirat. Kenapa? Orang mati anak pacang bertemuan gitu lah anak. Iya. Kada pacang bertemuan, kada pacang bahan lagi. Guringan dal saja kada bahan lagi. Kayak ayamnya lagi. Makan guring. Poteng lagi lah. Mujassimah. Ini aliran Mujassimah beretikat bahwasanya Allah Ta'ala adalah berjisim, berjasad, berbentuk. Nauzubillahi min dzalik. Ini kebanyakan nih lah Wahabi nih. Berjisim, bertempat. Ini kan di aras padahal Tuhan itu di aras. Quran ujar Wahabi, Quran berulang-ulang kali menyampaikan bahwa Allah itu di aras. Itu bukan Wahabi itu. Jadi bahwasanya Allah Ta'ala itu berjisim, yaitu berupa seperti rupa manusia. Ada muka, ada kaki, tangan, berarti semuanya bertelinga, bermata, ada kemaluan juga Tuhan. Dan berpindah-pindah, bisa di Irak, bisa di Makkah, bisa di Palangkaraya Tuhan. Berpindah-pindah pada suatu tempat kepada tempat lain, dan tempat kedudukannya di atas arasy. Inilah Wahabi. Mujassimah, alirannya aliran Mujassimah, menyebutkan bahwa Allah itu berjisim. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kayak apa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak seumpama Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Jadi ada sifat salabiyah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ya, seandainya kita ada bersifat 20, tombak ambing di sini juga nih. Bisa tak ikuti juga bila sifat 20 itu ada. Jadi orang yang bersifat 20 jelas menolak kalau Allah bertempat, Allah berjisim, Allah bertangan, Allah berkaki. Jadi Allah itu kada diramal, kada dihayal. Bila bergerak hati sedikit saja menyerupakan Allah berarti lain. Karena Allah sudah disebutkan dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi tenang kita udah nang orang berjisim kebetangan ke kita kada percaya aja tuh. Kemudian Rafidhiyah
beretikat, para aliran Rafidhiyah beretikat bahwasanya Sayyidina Ali itulah yang sebenarnya jadi rasul. Ini Syiah. Jelas Syiah nih. Artinya Sayyidina Ali itulah yang sebenarnya jadi rasul, maka Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu adalah tersalah. Kafir bebenaran. Kada kuasa ka Tuhan sampai tersalah unjuk. Melakal maut tersalah cabut ya. Aneh-aneh kalau ini. Jadi ada apanya? Ada gurunya, ada komandannya. Ada komandannya, ada gurunya, ada sitannya juga. Nya sitan itu kena mamusut malus-alus lan umatnya dah, supaya tergelincir. Jadi Sayyidina Ali itulah yang sebenarnya jadi rasul. Maka Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah tersalah saja. Salah. Jadinya syahadatnya wa ali Rasulullah. Itu syahadatnya wa ali Rasulullah, dan termasuk di dalam rukun imannya. Dalam rukun iman para Rafidhiyah ini wajib meyakinkan imam yang 12 dah. Imam yang 12 anak cucu Ali dah. Anak cucu Hasan Husain. Bila kada beriman kepada cucu Hasan Husain itu hukumnya kafir. Itu dia anaknya di rukun iman. Jadi pertama adalah Rafidhiyah menganggap Ali itulah rasul yang sebenarnya. Jibril tersalah antar. Banyak ada lampu merah loh, jadi tak salah jalan Jibril nih. Belum. Dan bahwasanya roh itu pula apabila keluar ya pada badan, maka masuk pula kepada lembaga yang lainnya. Lopot pulanglah, sesat pulang. Jadi roh bila keluar pada badan, maka masuk pula kepada lembaga yang lainnya. Kalau kita, bila roh kita keluar pada jasad kita, kembali kepada Allah, kemudian kembali berbulik pulang ke jasad kita. Nah itu kita lah harus nerjemah kada ke lembaga lain. Di kita juga, bahkan sampai-sampai nang terpisah pun dari badan kita, kayak rambut, kuku yang sudah kita potong itu berbulik ke jasad kita asal pulang. Jadi kuku, rambut, bulu membulu, dan bahkan daging yang sudah terpisah dari badan kita itu berbulik pulang ke tempat asalnya. Jadi ada Rafidhiyah, roh itu kada bertemu lagi dalam jasad kita tapi ke jasad lain. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu terkadang berzahir ya seperti rupa manusia. Nah, inkarnasi ulang nih lah. Berzahir ia seperti rupa manusia, maka lalulah ia mengaku nabi serta menyuruh kepada sekalian hambanya itu. Ini etikat adalah sesat lagi kafir. Jadi Allah kan berinkarnasi nih kepada manusia, jadi manusia. Jadi ada dua nator. Dua nator, 100% manusia, 100% Allah. Bila makan, itu natur manusia. Bila menyembuhkan orang sakit, itu natur Tuhan. Mun sudah 100% manusia tuh kan ada lagi. Nah lain persen masuk, kau masuk. Berarti 200% katanya. Menginkarnasi menjadi manusia. Bila masuk kepada manusia, lalulah ia mengaku nabi. Serta menyuruh kepada sekalian hambanya. Jadi kadar antara nabi lawan umat, kadar lagi antara nabi dengan hamba nih. Nabi dianggap Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 manfaat.
dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, serta kita dihindarkan dari ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran bid'ah, dan diistiqamahkan kita dalam etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa amalan mutaqabbila. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.